Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Fitria dari kelas PAI 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang naratif teks atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan teks naratif. Nah, di dalam naratif teks ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada what is narrative text. Apa sih yang disebut dengan naratif teks itu? Yang kedua ada what is the purpose and function of narrative text. Apa sih tujuan dan fungsi dari teks naratif? Kemudian ada how narrative text structure. Apa saja struktur yang membangun sebuah teks naratif? Kemudian ada juga what are the characteristic of narrative text. Apa saja ciri-ciri yang ada pada sebuah teks naratif? Kemudian ada how many type of narrative text there are there, yaitu ada berapa jenis sih teks naratif. Dan yang terakhir ada how narrative text language element or rule, yaitu apa saja kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah teks naratif. Nah, yang pertama, what is narrative text? Apa sih yang disebut narrative text itu? Narrative text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menceritakan sebuah rangkaian peristiwa secara kronologis atau saling terhubung. Umumnya, narrative text bersifat imajinatif atau tidak nyata, hanya berasal dari imajinasi penulisnya saja. Jadi, narrative text itu atau teks naratif itu adalah sebuah cerita yang bersifat imajinatif atau tidak nyata. Poin yang kedua adalah what is the purpose and function of narrative text. Apa sih fungsi dan tujuan dari sebuah teks naratif? Yaitu fungsi dan tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur audiens atau pembaca. Maka dari itu jenis teks yang satu ini cocok untuk anak kecil, remaja, maupun orang dewasa. Poin selanjutnya adalah how narrative text structure. Apa saja struktur yang membangun sebuah teks naratif? Nah, di sini yang pertama ada orientation. Dalam bahasa Indonesia, orientation berarti pengenalan. Jadi pada paragraf awal naratif teks biasa berisi perkenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam isi cerita. Dalam hal ini, latar bisa menjadi tempat kejadian serta waktu cerita. Yang kedua ada complication. Bagian ini akan mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau kejadian. Karena bersifat kronologis, maka masalah yang muncul di awal akan berlanjut menjadi rentetan alur cerita panjang yang mengandung konflik, klimaks, serta anti-klimaks. Yang ketiga ada resolution. Resolution adalah akhir dari cerita atau kesimpulan dari cerita. Paragraf ini bisa menjadi penjelasan lanjutan dari solution. Dalam bagian ini, penulis juga dapat menggambarkan apakah naratif teks yang dibuat akan berakhir dengan sad ending ataukah akan berakhir dengan happy ending. Nah, kemudian yang terakhir ada reorientation. Sebetulnya struktur yang satu ini tidak wajib ada di naratif teks. Namun, umumnya kalimat dalam paragraf ini akan menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau bisa juga berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca atau audiens untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sebelum ke poin selanjutnya, di sini kita akan membahas struktur pembangun teks naratif yang nomor 2, yaitu complication. Nah, dalam complication ini ada beberapa susunan. Yang pertama ada problem, yaitu paragraf atau kalimat yang mulai menjurus pada masalah dari suatu cerita. Yang kedua ada konflik. Lebih kompleks lagi, setelah ada masalah, maka cerita akan berlanjut pada konflik. Di bagian ini, audiens akan dibuat penasaran dengan apa yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Kemudian ada klimaks, yaitu puncak konflik.
menjadi sorotan utama dalam naratif teks. Nah, klimaks ini yang menjadi sorotan utama dalam sebuah teks naratif. Setelahnya ada anti klimaks. Dalam bahasa Indonesia, bagian ini biasa disebut juga sebagai penurunan konflik. Jadi konflik akan berkurang secara perlahan. Dan yang terakhir ada solution. Sesuai dengan namanya yaitu solusi. Maka paragraf dalam bagian solution akan menjelaskan tentang penyelesaian dari konflik yang sudah diceritakan sebelumnya. Kemudian, complication terbagi menjadi 3 konflik. Yang pertama, natural conflict, konflik alam atau antar semesta. Yang kedua ada social conflict, yaitu konflik antar tokoh atau pelaku. Dan yang terakhir ada psychological conflict, yaitu konflik pada batin atau diri sendiri. Poin selanjutnya yaitu what are the characteristics of narrative text? Apa saja ciri-ciri yang ada pada sebuah teks naratif? Yang pertama, umumnya naratif teks menceritakan sebuah kisah yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, yang kedua, biasanya teks naratif adalah berupa cerita-cerita yang populer di kalangan masyarakat umum terutamanya, seperti kisah The Mouse, Bear, and Crocodile. Juga ada The Rabbit and Turtle, etc. Poin ketiga yaitu naratif teks tak jarang dibagi ke dalam beberapa sequel, baik yang sederhana maupun kompleks. Artinya ada beberapa teks naratif yang memang ceritanya dibuat secara bersambung atau berkelanjutan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Dan yang terakhir, ciri dari naratif teks adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu ciri paling mencolok dalam teks naratif adalah teks ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Selain itu, adapun tujuan lainnya adalah berbagi pengalaman dari penulis kepada audiens. Selanjutnya ada how many type of narrative text are there? Ada berapa jenis teks naratif? Nah, yang pertama ada fairy tale. Fairy tale adalah dongeng dengan genre cerita fantasi atau tidak nyata. Fairy tale biasanya berbentuk cerita rakyat atau cerita anak-anak yang kisahnya diselimuti oleh keajaiban. Contohnya Snow White, Thumbelina, Timun Mas, dan Cinderella. Yang kedua ada folklore atau folklore. Folklore atau folklore adalah cerita rakyat yang bersifat turun-temurun. Selain itu, biasanya folklore ini menyebar dari mulut ke mulut sehingga akan diceritakan secara turun-temurun hingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Salah satu contoh ceritanya adalah Malin Kundang. Yang ketiga ada legend. Legend adalah legenda yang berasal dari perpaduan antara fairy tale dengan folklore. Salah satu contoh dari cerita legenda adalah The Legend of Surabaya. Yang keempat ada myth atau mitos. Sebetulnya jenis naratif teks yang satu ini tidak berbeda jauh dengan folklore. Namun bedanya adalah terkadang mitos atau myth ini dapat kita temukan juga di kehidupan masa kini. Biasanya masyarakat menganggap bahwa cerita mitos benar-benar terjadi. Contohnya cerita Aji Saka dan Dewata Cengkar.
Poin selanjutnya yaitu how narrative text language element of ruler, yaitu kaidah kebahasaan yang ada pada satu teks naratif. Yang pertama ada simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan masa lampau. Karena teks naratif ini erat kaitannya dengan kisah atau cerita di masa lampau, maka tenses yang paling umum dipakai dalam teks naratif adalah past tense dengan perubahan bentuk kata kerja menjadi verb to. Yang kedua ada action verb. Action verb adalah jenis kata kerja untuk menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang tampak dan bisa dilihat oleh orang lain. Action verb umum digunakan dalam teks naratif untuk menceritakan kronologis kejadian dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh tokoh di dalam cerita. Kaidah kebahasaan dalam teks naratif yang selanjutnya adalah conjunction of time. Conjunction of time adalah kata hubung dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan keterangan waktu. Contohnya adalah before, after, as soon as, until, till, dan masih banyak lagi. Kemudian ada adjective. Adjective adalah kata sifat. Biasanya dalam teks naratif, kata sifat ini berperan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik spesifik setiap tokoh yang disebutkan dalam cerita. Contoh, Aladdin is a poor man, Cinderella is a beautiful girl. Selanjutnya, dalam kaidah kebahasaan satu teks naratif ada saying and thinking verb. Saying verb adalah kata kerja untuk mengindikasikan tindakan speaking. Contohnya, tell, say, etc. Sementara itu, thinking verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk menginformasikan pada pembaca tentang apa yang dipikirkan oleh tokoh cerita mengenai suatu peristiwa dalam cerita. Contohnya adalah talk. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan dalam satu teks naratif adalah noun. Dalam teks naratif, kita akan sering menemukan noun sebagai kata ganti orang, hewan, atau benda tertentu. Misalkan ada teks naratif yang menceritakan tentang Ratu Elizabeth atau tentang Raja William. Dalam penulisan ceritanya, jika tokoh utama selalu ditulis dengan penyebutan nama asli, pasti akan membosankan. Jadi disinilah noun akan muncul. Misalnya, Ratu Elizabeth diganti dengan kata the Queen dan Raja William diganti dengan kata the King. Selanjutnya, di sini ada salah satu contoh dari sebuah teks naratif atau naratif teks yang berjudul Sang Kuryang and Dayang Sumbi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan tentang naratif teks. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.